Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita teruskan dengan Kisah Para Rasul bab 4 dengan judul perikop Doa Jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah sabda Tuhan. Di perikop sebelumnya, Yohanes dan Petrus itu ditangkap dan dihadapkan ke sidang para tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi mereka tidak bisa dijebloskan ke penjara karena Petrus dan Yohanes membawa bukti orang yang telah disembuhkan dari sakit lumpuh. Jadi mereka tidak bisa dipersalahkan, akhirnya dibebaskan. Itulah, Yesus juga membawa bukti bahwa Dia adalah Tuhan. Tidak asal klaim. Memang Yesus mengatakan, aku adalah dari Bapa. Kalau tanpa ada bukti, ya betul Yesus hanya klaim, tetapi kan ada bukti. Jadi Yesus tidak klaim. Yesus membuktikan bahwa Yesus benar dari Tuhan. Kalau ada orang lain atau siapapun yang mengklaim saya mendapatkan wahyu, lalu percayalah kepada saya, belum tentu percaya. Bagaimana bisa percaya? Buktikan dulu, benar gak? Kalau Anda diutus misalnya, atau diberikan wahyu, apa wahyunya? Apa buktinya? Kan pasti harus didukung oleh tanda-tanda, mukjizat-mukjizat seperti ini. Seperti murid-murid ini, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus. Benar kan? Jadi harus ada buktinya, didukung oleh tanda-tanda, mukjizat-mukjizat yang dahsyat yang tidak pernah ada sebelumnya. Kalau menulis buku itu menurut saya bukan mukjizat ya. Siapapun bisa menulis buku. Saya bisa menulis buku. Para pengarang buku yang bestseller itu bisa menjual buku sampai jutaan kopi, jutaan buku. Itu karena mereka seorang yang pintar menulis buku. Jadi yang bisa menulis buku itu banyak. Itu bukan mukjizat, itu manusia biasa. Saya juga bisa menulis ya. Siapapun bisa menulis. Yang sudah bisa baca tulis bisa menulis buku. Itu bukan suatu mukjizat, itu hal yang biasa. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak biasa ya. Contohnya orang langsung sembuh dari penyakit lumpuh, apakah ada itu? Kalau memakai medis ya harus ke dokter dulu. Dari vaskes 1, vaskes 2, lalu harus ngantri, nunggu, lalu dapat obat, lalu diminum dulu obatnya, lalu nunggu kontrol lagi, 2 minggu lagi datang lagi ke vaskes 1 lagi, atau langsung ke vaskes ketiga, lalu check up, lalu harus ronsen, lalu harus tes laboratorium, lalu balik lagi kepada dokter, lalu mendapatkan obat baru.
terus lama, mungkin baru nanti lama baru sembuh ya. Itu butuh proses yang lama. Itu bukan mukjizat, itu namanya hal yang biasa. Tapi namanya mukjizat itu yang luar biasa ya, langsung sembuh. Seperti Petrus dan Yohanes ini menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, itu langsung sembuh ya. Itu mukjizat, itulah tanda-tanda mukjizat. Ini yang baru namakan yang benar ya. Mereka yang diutus yang benar ya. Kalau tidak ada tanda-tanda, tidak ada mukjizat, ya bohong, penipu namanya itu. Buktikan. Kita semua sekarang pakai bukti. Ikutlah yang terbukti, jangan ikut yang abal-abal ya, yang tipu-tipu. Ikutlah yang terbukti, yang sudah terbukti. Yang terbukti siapa? Ya Yesus itu. Ini Yesus inilah. Oleh Yesus, oleh nama Yesus. Dan ketika mereka sedang berdoa, tempat ini bergemuruh, bergoyang seperti gempa bumi. Ternyata itu adalah Roh Kudus turun kepada mereka dan memenuhi badan mereka ya. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Tuhan dengan berani ya. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan berani. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.